Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Irsyad Hawari, Muhammad Mukhlis Mati, Nanti Shantika Dewi. Izin mempresentasikan tugas dari mata kuliah ilmu akhlak, yaitu akhlak terhadap tetangga. Pertama, pengertian akhlak. Akhlak merupakan wujud realisasi dan aktualisasi diri dari akidah seseorang. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata hulukun yang artinya tabiat, budi pekerti, al-adat dan artinya kebiasaan, al-muru'ah yang artinya peradaban yang baik, dan ad-din yang berarti agama. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Akhlak juga dapat diartikan sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang dan merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara spontan tanpa adanya pemaksaan. Menurut Ibnu Miskawayh mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai hujjat Islam atau pembela Islam karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan. Lebih luas, Ibnu Miskawayh mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Masuk ke ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, yaitu pola hubungan manusia dengan Allah atau Khalik dan hubungan dengan sesama manusia, baik manusia ataupun bukan manusia. Menurut Kahar Mansur, ruang lingkup akhlak meliputi bagaimana seseorang harus memperlakukan pencipta, sahabat, keluarga, dan masyarakatnya. Selain itu, termasuk juga cara menghadapi makhluk lain seperti malaikat, dewa, setan, hewan, dan tumbuhan. Ahmad Azhar Basri mengemukakan bahwa ruang lingkup akhlak didasarkan pada statusnya sebagai individu, makhluk sosial, makhluk penghuni, dan materi hidup yang diperoleh dari alam dan makhluk ciptaan Allah, semua aspek kehidupan manusia. Ruang lingkup akhlak diperinci sebagai berikut. Yang pertama, ada akhlak terhadap Allah, yaitu Sang Khalik. Yang kedua, ada akhlak terhadap makhluk. Nah, akhlak terhadap makhluk ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada akhlak terhadap manusia. Nah, akhlak dapat dibagi lagi menjadi akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap orang lain atau sesama manusia, seperti Rasulullah, keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat. Yang kedua, akhlak terhadap bukan manusia, yaitu akhlak terhadap alam atau lingkungan, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar. Nah, terdapat beberapa aspek yang menunjang terjalinnya akhlak yang baik terhadap sesama manusia, antara lain ialah pertama etika pribadi, yang kedua adalah etika keluarga, yang ketiga etika komunitas, keempat etika kebangsaan, yang kelima moralitas agama. Yang selanjutnya itu hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk bisa memberi manfaat bagi manusia yang lain. Sebab secara humanis manusia adalah makhluk sosial sejak manusia dilahirkan dan menetap di dunia. Secara otomatis manusia mempunyai dua kebutuhan primer, yaitu hasrat untuk bisa menyatu dan berkecimpung dengan manusia lain dalam beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat, dan kebutuhan untuk menunggal dengan lingkungan alam di sekitarnya. Menurut kaum eksistensialis dalam Tirta Raharja dan Lasulo 1985, wujud hakikat manusia meliputi 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan bereksistensi, 3. Kata hati yang artinya
pengertian yang ikut serta. 4. Tanggung jawab. 5. Rasa kebebasan. 6. Kewajiban dan hak sebagai manusia sosial. 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Lalu selanjutnya itu ada hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dalam Islam, kajian-kajian hakikat manusia sangat bertolak belakang dengan yang ada di barat. Dalam memahami eksistensi manusia, akal manusia dibimbing dan dituntun oleh otoritas wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Fakhruddin Ar-Razi sebagai yang dikutip oleh Adnin Atmas bahwa manusia memiliki beberapa karakteristik yang khas. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain, termasuk dengan malaikat, iblis, dan juga binatang, adalah karena manusia memiliki akal dan hikmah serta tabiat dan nafsu. Othman Rahim Abdullah dan Zulkarnain 2018. Menurut Ibnul Jauzi, manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu jasad dan roh. Azmi dan Zulkifli 2018. Mahmudin Tafsir Bahrudin dan Alim 2018. Bagi Ibnu Jauzi, perubahan roh lebih penting karena esensi manusia adalah makhluk rohani dan berjiwa. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Allah tidak memandang jasad dan bentuk manusia, tetapi Allah memandang hati dan amal manusia. Nah, selanjutnya ada pengertian tetangga. Tetangga adalah orang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau sebelahan, menyebelah atau sebelahan ya. Orang setangga ialah orang yang tempat tinggalnya rumahnya terletak berdekatan, jadi berdekatan dari rumah kita. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Orang yang tinggal berdekatan rumah dengan rumah kita, sedangkan bertetangga adalah hidup berdekatan karena bersebelahan rumah. Jadi kalau tetangga itu orang yang di sebelah rumah kita. Kalau bertetangga adalah hidup dengan bersebelah yang ada di bersebelah rumah kita. Baik, dalam Islam, tetangga dalam bentuk tunggalnya yaitu al-jar. Kata ini berasal dari al-jawara, yang itu dalam bahasa sehari-hari yang kita tahu artinya adalah orang yang memiliki keunggulan tertentu. Nah, jika dikaitkan dengan bahasa Arab, maka jawara ini yang berarti tetangga adalah orang yang memiliki fungsi sosial dan paham akan hak juga kewajibannya kepada orang lain. Nah, tetangga ini biasa kita artikan adalah merupakan orang yang rumahnya dekat dengan kita atau sampingan dengan rumah kita, sejak dari rumah pertama hingga rumah keseterusnya. Nah, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath, beliau berkata 40 rumah dari sebelah kanan dan sebelah kiri, dari bagian belakang dan bagian depannya. Akhlak terhadap tetangga. Tolong menolong. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ada juga tentang memberi sesuatu dalam surat Al-Hadid ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karima. Yang artinya, barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Nah, ada juga bagian ketiga, akhlak terhadap tetangga, menjenguk orang sakit. Rasulullah bersabda, yang artinya hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab,
Bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu, maka hadirlah. Bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Bila ia bersin dan memuji Allah, mengucap Alhamdulillah, maka jawablah dengan mengucapkan Yarhamukallah. Bila ia sakit, maka jenguklah. Dan bila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya hingga ke makam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada juga ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Nah, Allah memerintahkan setiap umat agar berlomba-lomba untuk kebaikan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Akan tetapi, persaingan tidak boleh menimbulkan permusuhan. Tetap memiliki akhlak yang baik, walaupun kita saling bersaingan, tapi tidak boleh saling bermusuhan. Ada etika tidak menyakiti tetangga dan memuliakannya. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Nah, ada juga etika muka berseri-seri saat bertemu. Maksudnya adalah selalu tersenyum saat bertemu dengan para sahabatnya. Adalah merupakan kebiasaan Rasulullah. Dari Jarir bin Abdullah berkata, tidak pernah Rasulullah melihatku kecuali ia tersenyum padaku. Maka ketika kita bertemu tetangga kita di luar, entah lagi di teras duduk atau dimanapun, kita tunjukkanlah muka yang ramah, muka dengan selalu tersenyum kepadanya ketika kita saling menatap atau melihat. Ada juga etika menerima uzur atau permohonan maaf, yaitu memaafkan lebih dahulu atas kesalahan yang lain. Ini merupakan sifat mulia dan terpuji. Sebab kalau kita biasa memaafkan, maka kita akan terbebas dari sifat hasut dan prasangka buruk kepada sesama. Nah, selanjutnya ada etika memberi nasihat dengan lemah lembut. Manusia yang berakal tentu tidak akan menolak nasihat dan tidak pula membenci orang yang menasihatinya. Tetapi umumnya manusia tidak menerima kalau dirinya dinasihati dengan cara dan sikap kasar serta tidak beretika. Jadi kalau kita memberikan nasihat, memberikan saran kepada siapapun itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, agar kita sama-sama enak untuk mendengarnya dan menerimanya. Selanjutnya adalah etika saling berkunjung, yaitu seorang hendaknya mencari waktu yang tepat untuk mengunjungi, tidak mendatanginya dengan tiba-tiba atau tanpa mengabarinya terlebih dahulu, atau tidak meminta izin, dan hendaklah kalau tidak membuat tetangga merasa terbebani. Jadi kalau berkunjung, hendaknya kita mengabari, kita memberitahu kalau kita ingin mengunjungi rumah tersebut, rumah tetangga kita. Nah, hak-hak tetangga non-muslim, bahwa hak golongan ini berbeda dari yang diperoleh tetangga muslim, baik masih kerabat maupun yang bukan. Ini ada hak-hak tetangga non-muslim, yaitu yang pertama, apabila minta pertolongan, ia diberi pertolongan. Yang kedua, apabila berhutang, ia diberi hutang. Apabila yang sakit, ia dikunjungi atau dijenguk. Nah, jadi maksudnya apabila kita tetap dengan sikap kita yang baik, kalau dia minta pertolongan kita tolongin, kalau dia berhutang ya kita pinjamkan, kalau dia sakit tetap kita jenguk. Nah, apabila meninggal, jenazahnya hanya diantarkan tanpa mengurus yang lain. Untuk memandikannya, mendoakannya, yang lain-lainnya kita tidak usah mengurus, kita hanya antarkan saja ke pemakaman, tapi tidak kita mendoakan, tidak memandikan. Yang seperti jenazah muslim berbeda, tidak seperti itu. Kita hanya mengantarkan ke pemakaman untuk tetangga non muslim. Nah, tidak disakiti, dan yang terakhir diberi oleh-oleh bila kita berpergian. Ini atau kita tidak menampakkan oleh-oleh kepada mereka dan lain-lain. Jadi kalau kita mau ngasih ya kasih, tapi kalau kita tidak ingin memberikan, sebaiknya kita tidak menunjukkan sesuatu yang kita bawa dari luar tapi kita tidak berikan kepada mereka gitu. Oke, jika ingin bertanya silahkan, nanti kita catat, nanti kita akan jawab, kita akan diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Simpulannya, manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul pasti. Dalam kehidupan sosial, tetangga merupakan orang yang secara fisik paling dekat jaraknya dengan tempat tinggal kita.
Sedangkan dalam Islam, tetangga dibagi menjadi dua bagian. Al-jarzi al-kurba, berbuat baik kepada tetangga yang dekat, artinya tetangga yang muslim. Sedangkan al-jar al-junubi, berbuat baik kepada tetangga yang jauh, artinya tetangga yang beragama Yahudi dan Nasrani. Nah, berakhlak baik terhadap sesama manusia, terlebih tetangga, sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena memuliakan tetangga merupakan wasiat yang terus-menerus diwasiatkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari kami tentang akhlak kepada tetangga. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil ilmunya. Terima kasih. Yang kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.